Pak Mahfud, selain memberikan kuliah umum di Jogja kemarin, Bapak juga berkesempatan untuk berkumpul. Saya lihat di postingan Instagram Bapak, Bapak berkumpul dengan para budayawan, akademisi, lalu seniman dan segala macam itu di kediaman Butet Kartarejasa. Itu acara apa, Pak? Kumpul-kumpul untuk apa itu? Saya itu kalau ke Jogja kan selalu kumpul dengan para profesor dari berbagai perguruan tinggi, dengan budayawan gitu ya. Sesudah ngajar atau sebelum ngajar. Nah kemarin saya punya 3 agenda sehari itu, pagi sampai siang. Paginya kuliah di pasca sarjana, kemudian yang kedua, paginya lagi sarapan pagi dengan beberapa guru besar dari UGM, dari Atmajaya, dari UIN, dari UNY gitu ya. Kemudian siangnya di rumah Butet, makan siang sambil diskusi. Di situ akademisi hadir lagi yang dari UGM, UIN dan lain-lain datang semua. Profesor-profesor juga. Apa yang saya sampaikan di situ gini, Bapak sekalian, ya kita sekarang mungkin sudah waktunya menurunkan tone, ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu lagi, mengingatkan Pak Jokowi. Kenapa saya bilang? Karena Pak Jokowi sudah pamitan, berarti tidak akan mengganggu lagi lah. Meskipun bagi Pak Jokowi sendiri mungkin sejak dulu memang tidak akan mengganggu, tapi kita, rakyat ini sudahlah, Pak Jokowi sudah selesai, sudah pamitan dan minta maaf ke sidang kabinet. Kita antarkan Pak Jokowi lengser dengan baik, sudah itu ya silakan berhenti, kemudian sudah itu serahkan ke Pak Prabowo. Nah, yang mengagetkan bagi saya itu sebagian besar yang hadir marah. Nggak ada selesai, kata mereka deh. Oh ya? Iya, ini ada rekamannya lengkap. Suatu saat mungkin bisa nanti disiarkan khusus ya di podcast ini. Siapa yang bicara, karena itu rapat bukan rahasia, tidak apa-apa. Cuma tidak dihadiri wartawan. Pada itu spontan saja Pak ya, Bapak ketemu kumpul lalu tiba-tiba. Iya, misalnya begini, ada yang setuju dengan saya nih, yang setuju dengan saya namanya Dr. Dodi Ambardi. Komunikasi UGM, ya, Dodi Ambardi. Ya, oh itu ya betul lah, gini katanya. Sekarang biar Pak Jokowi, kan kalau sudah tidak berkuasa, kalau di Indonesia kan seperti mak beledek gitu, selesai, sudah hilang, tidak ada pengaruhnya lagi. Kita biarkan beliau, lalu kita buka forum baru untuk nego. Itu kata Dodi. Apa forum negonya itu? Yaitu pertama, bahwa kita demokrasi, demos itu harus diutamakan, jangan menjadi kleptokrasi atau oligarki. Itu kata beliau. Oleh sebab itu, lalu kita nego lagi untuk pembangunan masyarakat, 1 untuk demokrasi, 2 untuk balancing system di dalam pemerintahan. Nah, Pak Jokowi sudah selesai. Nah, lalu itu ada yang berteriak, nggak setuju saya kalau berhenti dengan mak beledek gitu, harus mak bluduk gitu. Ya artinya tidak selesai nih katanya. Karena apa? Karena nepotisme itu kejahatan politik. Kata ini orang, nanti dilihat. Oh di situ ada banyaklah, ada mantan rektor IAIN, ada guru besar. Itu padahal bukan pertemuan tertutup ya Pak ya? Enggak tertutup, diskusi biasa. Diskusi biasa. Mau beleduk gitu. Bahkan seorang profesor dari Fakultas Hukum begini katanya, kita itu enggak usah ikut dimakan manipulasi oleh mendem jeruk mikul dhuwur. Mikul dur mendem jeruk. Jadi artinya peribahasa Jawa agar tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Itu sering dimanipulasi. Orang berbuat kesalahan karena nanti tidak akan diungkit, berbuat lagi. Itu yang terjadi. Saya potong dikit. Mikul dur mendem jeruk itu kan bagi orang yang bukan orang Jawa nggak paham tuh. Iya, mikul dur itu artinya kan, saya bukan orang Jawa tapi saya pernah di Jogja jadi tahu. Jadi menjunjung setinggi-tingginya dan mengubur sedalam-dalamnya. Mengubur sedalam-dalamnya kesalahannya, menjunjung setinggi-tingginya. Itu takut disalah tafsirkan. Nah, saya kan bilang begitu ya, kita kan udah selesai, sudahlah Pak Jokowi kita hormati, toh bagaimanapun Presiden punya jasanya sendiri-sendiri. Ya tapi ada yang bilang gitu, salah tuh. Mikul dur, mendem jeruk terlalu Jawa. Padahal itu dimanipulasi. Agar Indonesia selesai, lakukan tindakan-tindakan ke depan. Sesudah
pelantikan presiden itu. Kata profesor hukum ini. Ya, ke profesor hukum. Lalu ada lagi seorang seniman lawak. Oke. Aktor lawak. Yang sangat terkenal, aktor lawak. Itu yang bilang begini, Pak Mahfud, di tempat saya itu ada penjual bakmi, di situ sering kumpul orang-orang. Di situ mendiskusikan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kok begitu? Kok tidak konsisten? Tapi yang satunya bilang, Pak Mahfud itulah yang paling konsisten. Nah, oleh sebab itu, katanya Pak Mahfud sekarang tinggal milih. Mau konsisten apa enggak? Terus ini, bersama kita. Maksudnya terus berteriak? Iya, artinya terus bersuara lantang. Sesudah 20 Oktober pun, jangan dianggap selesai. Oh, oke. Karena itu penyakit yang selalu terwariskan kalau kita ikut mendem jeru terus gitu ya. Yang diskusi-diskusi itu begitu. Nah, saya merasa orang itu, teman saya ini, Pak Mahfud mau konsisten atau mau tidak konsisten, itu pilihan Pak Mahfud. Nah, kira-kira karena saya tadi katakan udah selesai lah pokoknya. Jadi ditantang lah ya secara halus ya. Apa jalan hukumnya? Lalu saya bilang, oh kalau sesudah itu kan terus mungkin enggak ada impeachment. Ini resmi pertanyaan. Pertanyaan mereka. Saya katakan, wah kalau yang itu, ya teorinya bisa. Gimana teorinya bisa? Itu Refli Harun kan sudah dijelaskan di podcastnya. Iya, podcastnya Refli ada. Saya bilang ke Refli Harun cara mengimpeach Wapres. Kenapa? Ya ini melanggar kepantasan ya. Membuatkan perbuatan tercela minimal gitu. Mungkin juga ada kan untuk menjatuhkan, mengimpeach seorang presiden atau wakil presiden kalau korupsi, menerima suap atau menerima suap, pengkhianatan, melakukan tindak pidana yang besar dan perbuatan tercela. Itu syaratnya. Mungkin juga ada korupsinya, perbuatan tercelanya ini sudah melebar. Dan itu bisa saja secara teoritis kata Refli. Ada lagi podcastnya, wawancaranya Pak Marwarar, Hakim MK. Mantan Hakim MK. Iya, keterpilihan Gibran itu cacat hukum. Kalau cacat hukum di seluruh dunia ini non executable. Ini beredar. Nanti apa maknanya Pak non executable itu artinya? Tidak boleh dilaksanakan. Kalau putusan nomor 90 itu cacat hukum, dan cacat hukumnya sudah jelas merupakan putusan MK. Nah itu kata Pak Marwarar, kata Refli, saya bilang, nah teorinya di situ silahkan, saya enggak. Kalau saya sih ya udahlah, kita ini lagi. Tapi kalau Anda mau tanya teorinya itu, dan Refli mengatakan itu bisa, tetapi kebisaan itu tergantung pada politik. Karena hukum aja tidak cukup. Kan, impeach itu harus dihadiri oleh 2/3, disetujui oleh 2/3, dibawa ke MK, kan gitu kan? Kesepakatan politik ya? Iya, kesepakatan politik. Nah, tinggal politiknya saya tak tahu, kata si Refli Harun. Lalu masyarakatnya bagaimana? Mendesak kedekatan politik atau ya udahlah kita sudah selesai ini. Nah, itu membuat saya di bawah ternyata begitu. Ternyata responnya begitu, Pak. Padahal Pak Jokowi udah minta maaf, sudah pamitan gitu. Kok masih begitu gitu? Jangan kita termakan manipulasi mendem jeru katanya. Ini harus selesaikan, itu di seluruh dunia salah itu. Artinya jangan disembunyikan yang kesalahan-kesalahan itu, maksud mereka gitu kan, Pak? Maksud mereka. Tapi oke lah, ini berita dari Jogja. Kunjungan saya ke Jogja. Sama, saya kunjungan ke NTB kemarin, ke Lombok, sama saya kunjungan ke Bengkulu yang lalu begitu. Kalau di kalangan ini, tapi tentu saja ada rakyat yang membela, itu sudah pasti. Oleh sebab itu kontroversi itu selalu muncul. Tapi kita harus ketahui ini, karena bagaimanapun ini kan akan menentukan kelancaran pemerintahan kita. Artinya meskipun mereka menyampaikan kekecewaan, pada saat yang sama juga mereka berpikir, kira-kira secara konstitusi bagaimana nanti setelah 20 Oktober gitu Pak ya? Iya. Mereka membayangkan seperti apa setelah 20 Oktober? Sebenarnya sih kalau
politiknya kondusif secara konstitusi lebih mudah dan tidak usah pakai pemilu kan kalau menurut konstitusi. Kalau satu kena impeach, presidennya ndak, presiden itu mengajukan 2 nama untuk dipilih satu oleh MPR, kan itu aja aturannya. Gitu. Tapi oke lah, kita ndak usah terlalu jauh ke situ, kita sekarang berpikir ini aja dah. Bagaimana memperbaiki ke depan gitu. Tapi ini informasi saja bahwa masyarakat itu juga kecewa sehingga dibilang tidak boleh berhenti gitu. Tapi mereka sepakat Pak bahwa sampai tanggal 20 Oktober ini harus diamankan. Harus. Jangan sampai muncul riak-riak atau upaya yang aneh-aneh gitu. Kita antar ya Pak Prabowo jadi presiden. Sesudah itu silakan. Saya bilang kita semua kembali ke kandang, yang seniman-seniman, yang saya kembali ke kampus, yang lain kemana gitu. Tetap berposisi masing-masing, saya bilang. Tapi tanggal 20 ini pertaruhan, sesudah itu tugas generasi dan politisi yang akan ada di panggung. Tetapi Indonesia ini harus selamat, apapun pilihannya.